Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, apakah Anda tidak takut karena Anda mengkritik penguasa secara terbuka?" Apa kata Sultanul Ulama? "Wahai muridku, wahai anakku, ketahuilah aku telah menghadirkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwaku, sehingga tidaklah saya melihat penguasa itu melainkan seperti kucing betina." Saudara-saudara, takbir. Hari ini kami masa aksi Tabligh Akbar hadir di tengah-tengah Anda sekalian untuk menyikapi satu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi dan siapa saja yang terlibat dalam kebijakan ini, yakni kita sama-sama mengetahui bahwa rezim Jokowi telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak tepat di hari Sabtu, saudara-saudara sekalian. Seperti biasa, rezim Jokowi dengan alasan yang sangat klasik, mereka menyampaikan bahwa kenaikan bahan bakar minyak ini tidak terlepas minimal dari dua hal. Yang pertama, disampaikan bahwa untuk mengantisipasi gejolak harga minyak dunia, yang dengan demikian diperkirakan bahwa anggaran pendapatan belanja negara tidak akan mampu menerima konsekuensi hal tersebut. Ini sejalan apa yang disampaikan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan, bahwa anggaran pendapatan belanja negara akan ditarik, dalam hal ini adalah subsidi BBM, kurang lebih sekitar 502 triliun rupiah. Kemudian alasan yang kedua, saudara sekalian, bahwa rezim Jokowi menyampaikan ditariknya subsidi BBM karena bahan bakar minyak hari ini hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, yakni mereka yang menengah ke atas, saudara-saudara sekalian. Sehingga BBM yang bersubsidi itu hanya dinikmati oleh 70% orang kaya, saudara-saudara sekalian. Takbir. Hadirin wal hadirat, masyarakat Kota Kendari yang berbahagia, dari kebijakan dan alasan yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi, sekiranya kita bisa katakan sekali lagi bahwa ini adalah tipu muslihat, alasan yang klasik, semata-mata hanya menunjukkan bahwa rezim Jokowi tidak memiliki kemandirian ekonomi, saudara-saudara sekalian. Takbir. Ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, bahwa tren impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM Republik Indonesia dari tahun ke tahun trennya semakin meningkat, yakni rezim ini hanya bertumpu pada impor, saudara-saudara sekalian, sehingga bisa kita lihat bahwa bahan bakar minyak yang didapatkan oleh rezim Jokowi hari ini adalah murni atau lebih dari setengah kebutuhan Republik Indonesia itu hanya didapatkan oleh impor. Itu menunjukkan bahwa rezim ini tidak memiliki kemandirian ekonomi. Kemudian yang kedua, bahwa alasan ini semata-mata hanya untuk menutupi bahwa rezim ini adalah antek daripada para kapital, yakni Amerika Serikat. Takbir. Hal ini bisa kita lihat, saudara-saudara sekalian,
Kalau sekiranya rezim ini mengatakan bahwa subsidi ini hanya membebani anggaran pendapatan belanja negara, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, saudara-saudara sekalian, bukankah selama ini anggaran pendapatan belanja negara dari tahun ke tahun hanya bertumpu kepada pajak, saudara-saudara sekalian? Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, saudara, mengapa rezim ini tidak mencabut atau tidak mengurangi pembayaran bunga utang yang setiap hari atau setiap tahun senantiasa meningkat, saudara-saudara? Takbir. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa rezim Jokowi hanyalah antek dari kaum kapital. Ini semua bisa dilihat dari amanat undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Migas nomor 20 tahun 2001 yang meniscayakan liberalisasi migas, saudara-saudara sekalian. Fakta menunjukkan bahwa hari ini kaum kapitalis telah menguasai sektor hulu di negeri ini, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, apakah kaum kapital itu puas, saudara? Apakah mereka puas? Tidak, saudara-saudara sekalian. Olehnya itu, mereka hendak ingin menguasai juga di sektor hilir, saudara-saudara sekalian. Karena hari ini Pertamina harganya masih di bawah. Olehnya itu perusahaan internasional tidak bisa masuk, saudara-saudara sekalian. Makanya para kapital, para kaum kapital yang serakah menekan rezim ini agar menyamakan harga pasar sehingga kaum kapital itu bisa menguasai juga di sektor hilir. Takbir. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, alasan tadi itu hanya menutupi kezoliman rezim Jokowi ini. Perlu kita ingatkan, wahai rezim Jokowi, takutlah akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja mereka yang ikut campur dalam kebijakan ini, mereka yang menjaga, mereka yang terlibat dalam kebijakan ini, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu bersama orang-orang zalim. Takbir. Takbir, saudara-saudara. Olehnya itu masa aksi, jangan pernah takut, saudara-saudara. Tetap kita suarakan, kita teriakan bahwa kezaliman ini harus dihapuskan, saudara-saudara. Takbir. Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada para pejuang sekalian, kepada masa aksi sekalian, ketika kita dihadapkan dengan penguasa yang zalim, yang belakangan ini senantiasa menekan para aktivis, senantiasa memenjarakan para ulama, ingatlah pesan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apakah Anda tidak takut karena Anda mengkritik penguasa secara terbuka? Apa kata Sultanul Ulama? Wahai muridku, wahai anakku, ketahuilah aku telah menghadirkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwaku, sehingga tidaklah saya melihat penguasa itu melainkan seperti kucing betina, saudara-saudara. Takbir. Takbir, saudara-saudara. Sekian aku kali hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.